Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur sore ini bisa ketemu di forum ilmiah yang sangat asik dan gayeng ini gitu ya. Sebagai pengantar perlu saya sampaikan bahwa pada setiap lembaga ya, lembaga apa saja, terutama lembaga pendidikan gitu ya, ini menurut Maxine gitu ya, itu selalu ada aktor utamanya pada berbagai level manajemen ya, ada aktor utama, termasuk di Locus yang saya jadikan situs penelitian saya ini gitu ya, yang namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ya, kalau di luar negeri disebut dengan Community Learning Center atau CLC gitu ya. Itu juga ada aktor utamanya ya pada masing-masing level ya. Misalnya ada manajer program atau program manager gitu ya. Ada tutor. Tutor itu kalau di sekolah formal itu guru atau pendidik gitu ya. Ada warga belajar atau murid atau siswa atau mahasiswa. Karena dari tadi pagi sampai dengan yang terakhir Bu Rahmawati ya, itu semuanya mengkaji, menganalisis, mentelaah, mengurai, memaparkan tentang aktivitas atau pelaku dari berbagai lembaga pendidikan formal ya, di sekolah, di perguruan tinggi gitu ya. Yang terakhir ini di sesi ini mengkaji, mentelaah satuan pendidikan non formal. Insya Allah satu-satunya tema pada sore ini tentang pendidikan non formal. Ya, ya. Paling tidak ini memperkaya lah tambahan baru gitu ya. Nah, di PKBM ini hadirin yang saya muliakan, di samping ada aktor utama juga ada program pokok ya. Program pokok PKBM itu intinya adalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, salah satu diantaranya adalah program pendidikan kesetaraan. Ya, terutama yang saya lihat adalah pendidikan kesetaraan khususnya paket C. Ya, paket C itu pendidikan setara dengan SMA. Ya, dengan SMA gitu ya. Kenapa kok yang kami lihat itu pengelolanya gitu, kok bukan tutornya yang langsung berhubungan dengan warga belajar, yang langsung sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran, yang langsung melakukan penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Karena memang kajian-kajian tentang pengelola itu tidak banyak. Jadi pengelola ini agak kurang mendapat perhatian. Jadi saya merasa peduli ya, karena kontribusinya itu jangan terus dinafikan. Ya, jangan terus dianggap tidak ada. Ya, karena keberadaan mereka di dalam penyelenggaraan program-program pendidikan non formal ya, khususnya pendidikan kesetaraan itu tidak bisa dinafikan. Gitu ya. Itu latarnya gitu ya. Di samping ada fakta di tingkat masyarakat ya, ada opini publik yang agak miring gitu ya. Yang agak miring. Tidak sepenuhnya positif terhadap pendidikan kesetaraan. Ya. Tidak sepenuhnya positif. Gitu ya. Ada yang dianggap sepele lah gitu ya, dianggap dipandang minir, dilihat sebelah mata. Itu apa itu paket C gitu. Itu kan ngurusi orang-orang tidak jelas memang gitu ya. Memang gitu ya. Karena salah satu sasaran utama daripada pendidikan luar sekolah atau program-program di PKBM adalah komunitas yang kurang beruntung yang disebut dengan disadvantage community groups. Ini salah seorang tertinggal di dalam bidang pendidikan. Atau
ya protolan ini ya protolan SMP, protolan SMA gitu ya. Yang orang sudah sikir resek ini sampah ini. Residu misalnya bahasa halusnya gitu ya. Ini. Kira-kira begitu. Ya. Nah, penelitian ini mohon maaf itu saya cuplik sebenarnya. Saya cuplik dari disertasi atau penelitian disertasi saya tahun 2021. Ya. Kalau di disertasi saya itu ada 7 variabel ya. 4 variabel eksogen, 1 variabel mediator, 1 variabel moderator, dan 1 variabel endogen. Ya. Jadi kira-kira desainnya memang agak rumit gitu. Sehingga sengaja saya pilih secara selektif yang kira-kira kontribusinya terhadap keberhasilan, kesuksesan, output daripada program paket E yang paling tinggi. Yang ketemunya adalah pengelola program itu nyata-nyata gitu ya, memberikan kontribusi yang sangat besar ya, sampai 83,9% ya, itu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan paket C ya. Secara nasional tergolong tinggi. Setelah saya buktikan bagaimana di Malang Raya juga ternyata selisihnya tidak banyak dengan output atau keberhasilan pada tingkat nasional. Ya, bahkan di Malang Raya itu angkanya ekstrim ya. Jadi 90 berapa itu? Pokoknya 90% lebih lah. Itu peserta ujian paket C dinyatakan lulus dengan baik. Okay. Nah, di sini kontribusi. Mohon maaf Pak Cipto, waktu yang sudah. Silakan dilanjut nanti membaca di naskahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Cipto sudah share dengan kita terkait dengan tadi ya. Kalau tadi sebelum-sebelumnya sudah ada presentasinya terkait dengan pendidikan formal, dan ini tadi Pak Cipto ini memberikan insight terkait dengan pendidikan non formal di kita.